Selamat siang pemirsa, Kilas Nusantara kembali hadir membawa kabar terkini yang datang dari berbagai daerah di Nusantara. Kita awali kabar dari kota Cilegon di mana puluhan rumah warga di lingkungan Cigading, Kecamatan Ciwandan diserang kutu gandum yang diduga berasal dari pabrik tepung yang berada di lokasi sekitar. Kemudian kisah inspiratif berikut bisa memacu semangat Anda untuk berkarya. Seorang penyandang disabilitas di Kabupaten Batang, Jawa Tengah mahir menggunakan coding atau menulis sekumpulan kode untuk berkomunikasi dengan komputer. Hasil kerja secara otodidak pemuda itu berhasil dilirik bahkan dipesan warga Amerika Serikat. Dan saya akan mengajak Anda melihat persiapan tim cabang olahraga catur Papua yang berlatih secara intensif untuk mencapai target menyumbang 4 medali emas di PON 20 Papua yang akan segera digelar. Simak berita selengkapnya berikut ini. Warga lingkungan Cigading, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, Rabu 8 September digegerkan dengan serangan kutu gandum yang menyerang puluhan rumah warga. Kutu gandum diduga muncul dari gudang penyimpanan gandum industri yang berada persis di sebelah perkampungan warga. Warga yang awalnya biasa saja menganggap kutu gandum yang muncul sejak April lalu itu hama biasa di masa peralihan cuaca. Namun dalam 2 minggu terakhir, jumlahnya semakin banyak, terutama di malam hari, sehingga warga terkadang terpaksa mematikan lampu demi mengurangi penyebarannya. Warga khawatir serangan kutu gandum bakal lebih luas. Terlebih kutu gandum ini sangat mengganggu karena tidak sedikit warga mengalami gatal-gatal kulit dan sebagian warga merasa sakit akibat hama kutu gandum masuk ke telinga. Kurang lebih 2 mingguan sekarang. Udah 2 mingguan. Iya. Ini kutu-kutu ini ngeganggu nggak, Bu? Sangat mengganggu sekali. Biasanya nempel di apa aja, Bu? Dimanapun ada, di tempat tidur, di mana aja. Pas datang itu kan, kalau mulai maghrib itu angin datang pasti ada. Dari mana sih, Bu, sumbernya? Nah, dari itu pabrik yang sebelah. Jadi selama ini kita mengadu sama Pak RT ataupun Pak RW nggak ada tanggapan sama sekali karena ya itu berkembang biak, bertelur. Jadi takutnya ke rumah-rumah yang lainnya ikut kena juga. Dari 2 RT yakni RT 1 dan RT 2 di lingkungan tersebut, terdapat lebih dari 20 rumah warga yang mengalami hal serupa. Dari bulan April, parahnya mah 2 bulan ini. Yang terkena berapa rumah, Bu? Banyak sih. Udah kena anak-anak tuh masuk telinga. Kan bahaya. Warga berharap pemerintah dan sejumlah pihak terkait bisa segera menangani serangan kutu gandum di wilayahnya dengan melakukan fumigasi di sekitar pergudangan agar penyebaran kutu bisa dihentikan, serta menolong sejumlah warga yang menjadi korban. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Beginilah kegiatan sehari-hari Ardi Himawan, penyandang disabilitas warga Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Setiap hari, waktunya dihabiskan di depan komputer untuk mengembangkan kemampuan membuat aplikasi. Meski hanya menjalani pendidikan hingga kelas 4 sekolah dasar, kemampuan pemuda yang memiliki keterbatasan ruang gerak ini dalam hal coding maupun pembuatan aplikasi bisa diandalkan. Bahkan, beberapa coding untuk kebutuhan sebuah aplikasi buatannya sempat dibeli oleh warga Amerika Serikat senilai 100 hingga 150 dolar AS. Pemuda 26 tahun ini mengaku pengetahuan coding didapatnya dari tutorial di internet. Setelah 4 tahun terakhir belajar secara otodidak, baik tentang coding, bahasa pemrograman, cara membuat website, hingga belajar merancang aplikasi dengan memanfaatkan platform berbasis Android, iOS, Windows, dan Linux, kini Ardi bisa membuat sejumlah coding untuk mendukung pembuatan sebuah aplikasi seperti user interface, user experience, dan pengembangan aplikasi lanjutannya. Yang pernah dibeli berapa? Dengan harga 3. Berapa non itu masing-masing? Sampai 100 dolar. 100 dolar. Paling tinggi 100 dolar. Iya. Itu aplikasi apa itu 100 dolar? Itu aplikasi buat nonton film. Buat nampilkan film. Kalau alasan mereka tertarik apa? Ceritanya gimana? Ceritanya ya nggak tahu. Orangnya
tiba-tiba ngontak saya. Bupati Batang Wihaji pada Rabu 8 September usai menyaksikan langsung kreativitas pemuda penyandang disabilitas yang belasan tahun mengalami kelumpuhan ini, mengaku kagum dan memuji bakat maupun semangat belajarnya. Wihaji pun berjanji akan membantu mengembangkan kemampuan Ardi agar hasil karyanya bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Batang yang menurut saya apresiasi, ada yang semacam ini mesti diapresiasi. Bentuk apresiasinya saya kira kita support nanti. Barangkali kalau saya mikirkan saat tadi adalah ada Pak Kominfo coba digali potensi yang mau kita ambil sistem aplikasi, tapi yang kerjakan beliau. Nah, kita nanti barangkali dikasih project kecil yang sistemnya bentuknya sistem aplikasi, tapi bisa menjadi salah satu produk Pemda Batang, hasil karya difabel tanpa sekolah. Pemerintah Kabupaten Batang selain akan memberikan bantuan berupa komputer yang lebih mumpuni, juga berencana memesan sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk memudahkan layanan masyarakat. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 10 atlet cabang olahraga catur Papua tengah mengikuti pemusatan pelatihan di Ciawi, Jawa Barat jelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20. Tim catur Papua diperkuat Grandmaster Cerdas Barus sehingga Papua bisa membuka peluang untuk mendulang medali emas lebih banyak. Demikian dikatakan asisten pelatih cabur catur Papua Banjir Ambarita saat ditemui Kamis 9 September di Jayapura, Papua. Ia mengatakan atlet catur Papua bertekad menorehkan prestasi di pentas PON ke-20, apalagi Bumi Cenderawasih menjadi tuan rumah. Kali ini pun merupakan sejarah untuk pertama kalinya, salah satu Grandmaster catur Indonesia, Cerdas Barus, dapat memperkuat tim Papua. Sehingga 4 medali emas optimistis bisa dicapai. Siapan kita hampir 7 bulan TC di Ciawi. Ya, siapannya udah maksimal. Nah, kalau target awal kita kan minimal 4 medali emas ya. Dengan bergabungnya si Cerdas Barus yang Grandmaster di kelompok kategori, ya, apa yang diperebutkan di medali di situ kita bisa, medali emasnya bisa kita ambil. Banjir Ambarita menambahkan, tim catur Papua ingin menunjukkan bahwa atlet-atlet terbaik catur Papua mampu bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia. Tim catur Papua pun siap menghadapi lawan terberat, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. 3 informasi terbaru telah kami suguhkan untuk menemani rehat siang Anda hari ini. Anda pun boleh beranjak dan melanjutkan aktivitas produktif. Namun saksikan juga kabar terbaru penanganan COVID-19 di tanah air sore nanti, pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang dikemas dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19. Selamat siang pemirsa dan sampai jumpa.